lagi bersama dengan Miss Christine. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap semua sehat-sehat selalu dan juga tetap semangat untuk belajar. Walaupun sekarang anak-anak masih belajar online, namun hal itu tidak membuat semangat anak-anak menjadi berkurang ya. Namun anak-anak, sebelum kita belajar, seperti biasa kita mau main tepuk-tepukan dulu ya. Oke, ada 4 tepukan kita. Yang pertama, tepuk lewat. Kemudian tepuk tak sampai, tepuk tangan, dan tepuk di udara. Oke. Nah, setiap kali disebutkan tepukannya, silakan kita lakukan sebanyak 5 kali ya. Jangan salah, semuanya hitung. Oke, kita mulai ya. Tepuk lewat 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk tak sampai 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk di udara 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk di udara 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk lewat 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan 1, 2, 3, 4, 5. Yeay. Berarti anak-anak sekarang sudah semangat ya untuk belajarnya. Pasti dong. Sekarang kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mulai belajar seperti biasa ya. Ya, kita berdoa. Semuanya boleh lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali belajar TIK. Sekarang Tuhan, kami mohon biar Tuhan memberkati kami supaya kami bisa belajar dengan baik dan mendengarkan penjelasan dengan baik juga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat belajar anak-anak. Nah, pada pembelajaran kali ini kita belajar tentang apa itu TIK. TIK atau TIK. TIK adalah sebuah singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIC dalam bahasa Inggrisnya disebut Information and Communication Technology atau disingkat dengan ICT. Teknologi informasi dan komunikasi adalah dua aspek yang berbeda dengan arti yang berbeda namun tidak terpisahkan. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Jadi anak-anak, teknologi informasi dan komunikasi dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Jadi secara garis besar dapat disebutkan bahwa segala sesuatu yang menyangkut kegiatan menyampaikan informasi dan juga mendengarkan informasi atau menerima informasi. Istilah TIC sendiri itu muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Nah, perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melampaui bidang teknologi lainnya. Hingga awal abad ke-21 sampai sekarang ini, TIC masih terus mengalami berbagai macam perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya. Berikut ini adalah ragam TIC sebagai hasil perpaduan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang sudah ada sejak pertengahan abad ke-20 dan masih terus mengalami perubahan hingga sekarang ini. Yaitu, pertama ada komputer, ada notebook, netbook, tablet. Tablet jangan salah ya. Tablet ini bukan tablet obat ya atau tablet sejenis makanan ringan. Tapi tablet ini adalah tablet PC atau komputer portable yang berbentuk buku. Kemudian ada televisi, radio, koran. Kemudian ada fax atau faksimil, ada telepon atau handphone, ada telegraf, telepon kabel, email atau messenger, surat pos, dan ada juga smartphone. Nah, anak-anak tadi sudah dengar ya, banyak sekali ragam TIC yang sudah ada. Kita bersyukur sekali
Karena Tuhan memberikan hikmat kepada semua orang yang Tuhan pilih, yang bekerja di bidang TIK untuk bisa mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga memudahkan kita untuk bisa menyampaikan informasi dan juga bisa mendengarkan, menerima informasi dengan mudah. Anak-anak, setelah kita mempelajari bagian ini, maka kita sekarang mengetahui bahwa TIK atau ICT atau teknologi informasi dan komunikasi itu sangat berguna bagi kita semua, terutama dalam hal kita menyampaikan informasi dan juga mendengarkan informasi. Apalagi seperti sekarang ini, karena anak-anak sedang belajar online, anak-anak belajar di rumah, anak-anak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk bisa mendapatkan pengetahuan, untuk bisa mendapatkan pelajaran yang dapat membuat anak-anak semakin pintar dan pengetahuannya bertambah. Nah, sama seperti sekarang ini, anak-anak sedang menonton YouTube, jadi anak-anak sedang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Anak-anak bisa mendapatkan pelajaran, mendengarkan pelajaran, dan pengetahuan anak-anak bertambah. Nah, ada lagi yang bisa anak-anak gunakan seperti pada saat pembelajaran di kelas, anak-anak menggunakan Zoom, anak-anak menggunakan Google Meet. Dan di handphone anak-anak juga, yang ada yang menggunakan handphone genggam atau smartphone, di situ ada berbagai macam media seperti WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, yang dapat memudahkan anak-anak bisa mendapatkan informasi dan juga anak-anak bisa berkomunikasi dengan orang-orang, dengan teman-teman atau keluarga anak-anak yang berada jauh dari anak-anak. Namun anak-anak, TIK atau ICT juga harus digunakan dengan baik, terutama dalam menerima segala macam informasi. Seperti harus lebih selektif dalam mengolah informasi yang diterima. Jika tidak, maka hal ini hanya akan menimbulkan masalah besar yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, hal ini perlu diperhatikan karena dengan adanya TIK atau ICT yang dapat memudahkan masyarakat untuk bisa bertukar informasi, mempermudah orang-orang jahat juga untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan seperti menyebarkan berita hoax yang menimbulkan pertikaian antara pribadi, antara teman, antara kelompok masyarakat, atau bahkan antar negara. Jadi anak-anak, sebagai masyarakat yang mengetahui cara menggunakan TIK, maka seharusnya kita menggunakan TIK dengan baik, yaitu cukup dengan mencari informasi yang benar dan juga menyebarkan informasi yang benar pula. Oke ya, nah selamat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.